Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kosan Kongko Santai Reza Herlambang and Friend. Oh, itu musiknya? Enggak. Karena nggak ada bumper. Oke, Besti, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau ngobrolin apa yang sudah kita lakukan kemarin. Ternyata alhamdulillah tanggapannya dari beberapa Reza Herlambang Friend. Waduh. Besti, gue baru beli baju, Besti. Gue Jordan, gue Scottie Pippen. Michael Jordan. Gue Scottie Pippen. Kita dari Chicago Bulls. Dia ntar gue rasa pakai baju Dennis Rodman. Iya benar. Rambutnya sih gue di merah-merah. Iya. Ini kan kita udah banyak nih yang mengharapkan podcast kita untuk nongol lagi. Gue pakai topi ini menurut lu gimana? Keren. Gue terlihat lebih oke nggak sekarang? Lebih mantep. Lu kelihatan minjem topinya, keren. Tenang aja. Iya. Kali ini topinya dia. Iya. Kita tuh ternyata podcast yang kita bikin kemarin kosan Reza Herlambang banyak yang minta untuk, "Woi, kapan dong upload lagi?" Padahal kita cuma ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, dan yang trending topik itu ternyata adalah what? Sedangkan gue udah lama banget. Ya lu udah lost contact sama si Puat. Udah lama banget pasti. Jadi ada gini Ki, ada yang minta untuk Puat ditayangin di sini bareng kita ngobrol. Coba deh cari. Atau enggak kita umumin buat teman-teman kita di acara tarik karet, kita mau cari nih. Gue main ke pasar malam nggak ada sih ketemu si Puat deh. Deket lato-lato sebelahnya. Nggak ada. Nggak ada deket lato-lato. Ini gue di sini nggak ada di gorengan. Nih, banyak yang bilang tuh itu Puat dong, diinin lagi Puat gitu, dicari. Waktu pas yang kosan pertama naik, itu ada sempet temen gue juga seangkatan satu SMA, komen juga. Apa katanya? Ki ceritain yang perihal yang ada kejadian juga. Oh, antar. Iya, maksud gue, oh iya. Tapi gue mau Puat sendiri jujur aja nggak pernah ketemu, Besti udah lama. Nggak tahu dia masih di stay di situ apa enggak. Enggak, emang si Fuad itu di Jakarta apa di mana lu dulu sekolah? Kan lu sempat di Bandung. Di Depok. SMA lu di SMA Depok. Gua Depok. Oh, berarti lu waktu masa kecil bermain di Bandung? Di SMA Yapemri Depok gua SMA. Iya, maksudnya masa kecil lu di Bandung, masa remaja lu di Depok. Gua di Bandung itu BSD kelas SD sampai kelas 1 SMP. Oh. Kelas 2 SMP gua pindah ke Singapura. Model lu Singapura, si ngechat siapa? Ini Ki. Gua pindah ke Jakarta. Oh, lu di Jakarta. Susah banget. Dan kita mau kasih tahu dulu sama besti-besti kita bahwa acara kosan kali ini disponsori oleh Goreng Bakwanya Bang Ahmad. Bang Jujur, Bang Ahmad. Bang Ahmad ya. Oh, Bang Ahmad. Jujur Ahmad namanya. Iya. Ini kita udah di prepare nih. Pokoknya nanti kita dengan Lambang masih sibuk, dia lagi bikin bumper. Jadi kita juga nanti ada tayangan spesial untuk sepupu ya. Ponakan. Apa sih? Iya, ponakan dari Reza Herlambang. Nanti ada channelnya, ikutin aja ya. Nah, untuk kosan Kongko Santai kali ini kita mau membahas soal yang ini nih. Weh, ceritanya bumper masuk. Nah, kita balik lagi. Kali ini kita mau membahas tentang fobia dan ketakutan terhadap kendaraan transportasi. Lo, gue dengar takut naik pesawat, bener nggak? Iya. Kenapa? Ini kemarin si Reza ke Papua ini. Dua manajer dia ini di manajemen takut. Nggak ada yang batin ini takut. Lu aja pergi enggak? Ada gue kan? Dek, udah lu aja yang pergi. Berapa jam? Sebentar, 5 jam. Tapi mati gue 5 jam. Gue take off aja naik bandara, Besti pegangan. Iya. Sama, gue juga takut naik pesawat. Tapi kan gini, penyebabnya harus ada dulu. Kenapa lu takut naik pesawat? Sebabnya kenapa? Kalau gua nih, pertama kan gua takut ketinggian. Ya, gua nggak takut ketinggian. Terus gua merasa dulu pernah sekali nggak tahu kenapa pas take off itu kan kita pesawat gede, iya. Itu cepet ya. Iya. Gua takut Besti. Iya. Merasa tuh kayak wah, gua nggak ngerti deh. Iya, pokoknya kalau naik pesawat, Al-Quran 1 juz hatam. Gua takut pokoknya apa sama mau landing. Iya. Pokoknya pas. Kalau gue dulu enggak Ki, gue dulu malah naik pesawat itu sampai foto-foto, pegang kamera, gue foto-foto pakai zoom gitu kan boleh foto kamera. Enggak, pemandangan serius. Ya pemandangan apa dulu? Pemandangan alam.
pemandangan alam. Apaan yang lu alam? Cuma ada awan doang sama. Alam, ada Mbah Dukun. Jadi gue tuh ketakutan. Nah, ini dia nih. Ya, makanan dilengkahin lu. Gitu. Ini ada mic lu, kerusuk-kerusuk dah tuh. Aduh. Ini udah membaik nih podcast kita, ada mic-nya. Rusak dah segala macam. Kita lagi ngomongin nih fobia terhadap kendaraan transportasi massal. Kalau gue sama Ricky takut naik pesawat, penyebabnya gue dulu sebenarnya nggak takut. Gue pernah kena turbulence waktu penerbangan dari Jakarta ke Batam. Nah, nama pesawatnya udah nggak ada kan, jadi gue sebutin aja. Gue naik Adam Air. Enggak, Batavia. Batavia Air. Jadi baru take off nih Ki. Tiba-tiba mati mesinnya selama 5 detik. Ih, bener lu pasti. Bener. Di dalam pesawat udah pada Allahu Akbar. Lu tahu-tahu orang cerita. Kalau lu takut naik pesawat? Gua kadang-kadang malah Ditanya takut naik pesawat dicabut. Bisa enak kali ya. Lu kenapa? Ngulang-ngulangnya. Lagi diajak ngomong serius ketawa. Karena suka sama dia aneh. Ngambil risol doang. Ngabur. Kayak ngomong mau bolot. Kalau penyebabnya nggak ada. Apa? Takut Pokoknya gue mesti. Gue nggak ngerti dah. lewat lagi. Ngomong. Ya, rusak lah di clip on gua. Kenapa? Oh, lu kenapa takut nggak naik pesawat? Gue pesawat naik kecil, pernah dulu ke Makassar. Gue kira masih kabur. Ntar kalau nggak dia ngomong, dia kabur lagi udah dapet tempe. Mendingan kita ajak ngomong dulu. Ini kan tadi makan risol cabut pesawat. Lu kemarin ke Papua takut nggak? Kalau nggak berarti iya enggak berarti nggak takut. Iya lu berarti nggak takut. Lu takut nggak? Lu takut nggak naik pesawat? Gue enggak lah. Gue nggak enak banget. Lu nggak? Masih takut. Gue orang hidup nggak boleh takut. Beneran lu nggak takut naik pesawat? Oh lu Ki? Lu pesawat takut? Takut. Kenapa? Tadi gua udah cerita. Lu siapa yang pesawat? Bukan Pak, gua nggak begini loh. Naik pesawat? Iya. Takut? Lihat ngomong sama dia kayak gue lagi ngegoreng ngegigit cireng. Pesawat? Lo naik? Takut? Maksudnya pesawat naik kagak, gua maksudnya di dalam pesawat. Gua takut. Di dalam pesawat? Begini Pak Reza Herlambang. Bukan. Gue tadi ya. Enggak. Gue lo naik pesawat. Jadi begini Pak Bolot. Gua naik pesawat takut Pak. Sampai gua kalau daripada memilih pesawat, kalau selama bisa dilewatin darat, gua naik mobil bener. Naik mobil nggak takut? Naik pesawat takut? Takut. Pesawat? Naik? Takut? Takut. Jadi begini aja Bolot. Tadi ngulang mulu. Lo bukan. Nih kasih tahu nih. Bener nggak bahasanya? Ntar gua tanya Mali dulu, nih tanya nih. Bukan. Kalau bola nggak bisa dengar, gue kan dengar. Kita dulu berulang-ulang. Lu cerita sama dia. Lu bukan, lu kan naik pesawat. Iya. Pesawat. Iya. Lu naik. Takut gue. Kenapa? Ya karena gue gini prinsipnya. Lu kan naik pesawat, lu naik nih, lu takut. Jadi begini ya soal. Jadi gue takutnya kalau mobil kan istilah maaf ya minta coba ya. Istilahnya masih kelihatan ini mayat pesawat kita. Atau pesawat lagi terbang? Pesawat terbang. Pesawat terbang. Bisa ngomong sama Sanusi. Jadi begini Sanusi, anaknya Pak Herman. Lu mah orangnya kalau naik mobil, naik kendaraan darat itu kita masih bisa kelihatan Pak bekasnya. Itu gua kalau pesawat kita udah hilang, udah nggak ada. Mobil emang kendaraan darat? Ya gini, Bang Otong. Lu bukan gua. Lu kan aja. Ya darat lah jelas-jelas ada rodanya 4. Jalannya di bawah, namanya kendaraan darat. Enggak ada kalau kendaraan roda 4. Tahu gue. Gue takut kalau naik pesawat tidur aja. Enggak. Gue naik kalau pesawat lagi terbang gue takut. Mobil kendaraan apa? Dalam darat. Mobil kendaraan roda 4. Kalau menurut gue kendaraan darat. Rodanya 4. Kan panas berarti. Pedas. Cuma gitu. Gorengan panas itu. Pedas. Enggak, gue makan dingin tadi. Nah, gue takut. Enggak kenapa ya? Mayatnya nggak ketemu. Kalau pesawat? Enggak. Itu kan cuma. Apaan cuman? Semua korban pesawat jatuh mana ada ketemu mayatnya cuman. Nggak ada yang ketemu. Tapi nggak berbentuk udah Pak. Tapi ketemu. Maaf ya. Cuma bagian tubuh gitu. Tapi ketemu. Enggaknya Pak pecah. Tapi kan ketemu bangsa kepala ketemu. Ya Allah jangan. Gue makanya nggak berani pesawat. Nah kalau jarak jauh gue kayak pesawat deg-degan. Mau kita kalau percaya takdir. Bener. Naik mobil juga namanya celaka bisa celaka. Bener. Lu takut nggak? Cuma kalau pakai topi ini ngomongnya serius. Cuma kan maksud gue kalau naik
Ini enak nih, cireng. Cuma kan maksud gua kalau naik mobil kan kita masih kelihatan Pak bekasnya. Bekas apa? Luka, apa kita meninggal Ya, itu. Kalau nyawa kan nggak ada. Itu yang di belakang depan itu, depan kameramen kasih pisang nggak sih? Kameramen bisa nggak kameramen? Kameramen kita namanya Indra Herlambang. Kameramen selalu selamat. Siapa ini? Apaan? Bukan Indra Herlambang. Bisa. Reza Herlambang. Gua kan ngomongin dia. Ini kan kita semua pakai lambang pramuka, lambang PPI. Lu beneran? Lu bener? Ini belum gua tadi diambil sama dia. Enggak, lu beneran takut pesawat? Kalau misalnya lu disuruh memilih jarak jauh, nih misalnya, ke Papua kayak kemarin, kalau bisa Nggak berani gua. Tapi pengalaman pernah nggak? Pengalaman terburuk naik pesawat lu? Pengalaman ke Papua lu. Sana aja. Mana? Ya, MB tadi. Pak, nih Bapak makan. Nih, saya kasih tahu ya. Ini cabai rawit nih. Ini cabai rawit. Bapak makan gini. Pak, makan gini. Ke sana aja deket. Gue pokoknya udah takut tuh pasti kalau naik pesawat mah. Iya, lu ada pengalaman nggak? Kayak gue kan tadi ada pengalaman. Gara-gara dulu itu doang sekali gue Ini naik udah lu potek. yang take off-nya dulu. Ada gue nggak tahu pesawat apa take off tuh kayaknya gitu. Gue jadi deg-degan. Tuh gimana? Ricky, pesawat kalau take off-nya bu. Ini nggak naik gimana lo? Iya kan gue takut kecepatan, takut ketinggian. Nah itu gue takut. Gue itu takut pasti. Tapi pernah ada pengalaman Fuad naik pesawat nggak? Gue kalau di atas nggak tahu turun sama naik. Gue yang takut. Memang menurut ilmu penerbangan yang bahaya itu saat take off dan landing. Kalau turun sama naik takut. Anjing. Mau begitu doang. Ini gue makan. Tadi gue ada cerita lucu Besti. Gue pergi sama dia kan. Gue mau ke pasar ceritanya nih. Mau beli ikan. Gue beli ikan. Nyari tempat ikan nih Besti. Ya kan? Ya, tempat ini barusannya tadi. Namanya itu di googlein nama adik gue. Nama ikan? Adik ipar gue. Gue bilang gue mau beli ikan seger. Iya kan, enak nih kalau kita makan ikan seger ya kan. Jangan ke pasar deh, kalau ke pasar mah enak. Ada nih yang memang khusus peternak ikan. Oh, ikan air tawar berarti dong. Sama adik gua, adik ipar gua si Adoy, Doy cariin ya. Gua bilang iya Mas. Nama jalannya kalau nggak salah apa Doy? Delima, deket lapangan. Nama Kebanyakan itu loh jalannya. Mana ada jalan Delima deket lapangan, jalan mana nama lo? enggak, itu patokan. Bahasa Inggrisnya orang apa? Depannya. Human. People. The book. Rice. The book. Order. The 5. Banyak. Nggak dapet. Tinggi dong. Bener. Gue tanya berarti tukang. Bapak lagi buka itu tukang benerin sepeda. Di Delima itu jalan Delima. Belum. Ngomong nyampe. Belum. Kalau sampai ini berarti bakwan. Gue tanya, Assalamualaikum Pak. Nah, jalan 5 mana Pak? Lu nanya pakai Assalamualaikum Ki. Insya Allah gue mau. Assalamualaikum gue bilang. Emang harus. Assalamualaikum Pak. Salam. Jalan 5 di mana Pak? Lurus. Yang deket lapangan. Iya dia lurus. Yang ini apa? Peternakan ikan. Tapi gue miring nggak? Peternakan ikan. Iya lurus. Iya yang deket lapangan. Bener deh lurus kan. Yang di dekat jalan D5. Iya, itu yang dekat jalan D5 lurus. Yang peternakan ikan gue bilang gitu kan. Iya dia lurus. Ade mau kemana gitu? Enggak, saya ke peternakan. Iya, peternakan ikan lurus. Yang di jalan D5 Pak. Bener. Iya. Lu mandiin dong takutnya saya. Lapangan lurus. Dek, saya lagi benerin sepeda, adanya aja tempat lain. Masa dia tinggal pulang. Kalau lu juga PA nanya berkali-kali. Gue takut salah. Ya, namanya bertanya harus sekali aja. Tapi akhirnya lu mau tahu nggak? Akhirnya nyampe. Nggak ketemu. Tidak tempat ikan Delima. Nggak ketemu. Sadari. Nggak ketemu. Nggak ketemu kan jadi beli ikan. Jadi dia beli daging dong. Muter-muter aja. Nah lapar gue jadi gara-gara si Adoy. Tukang sepeda tadi yang lu tanya. Tukang sepeda udah masuk tukang risol. Makanya habis nih gorengan bentaran doang. Nggak jadi. Lapar. Makanya gue Ada tuh tukang sepeda nggak ada sepedanya. Gue bingung ya Besti. Ki, lu nanya tuh sama bapak itu. Kan dia tahu tukang sepeda. Pak maaf nih saya potong. Ada nasi nggak? Kan pakai nasi ya kan? Enggak, itu mah tukang sepeda. Kan lu yang nyuruh res belum tentu. Maksudnya? Saya lambang kelakuannya. Salam. Lo nanya nggak ada tukang sepeda? Besok mendingan lu jangan sediain gorengan. Dia kalau lagi gorengan mabuk begini nih.
Lo nanya nggak di tukang sepeda? Ada gua salah Nah, itu lu? doang. Ya, cuma kan dia lihat ada sepeda. Gue duduk, Hmm. belakang gue ada sepeda. Lu dibilang tukang sepeda? Bukan, kalau sepedanya banyak berarti dia tukang sepeda. Banyak gak sepedanya? Banyak. Banyak. Lah, rumah gue di kosan banyak motor. Jadi begini. Gua duduk. Besti. Gue belum tentu tukang Tapi motor. lu kan tangan lu nggak belepotan oli, nggak belok gini. Dia juga gak boleh pot. Tapi emang sih dia lagi duduk doang itu. Tuh. Enggak lagi bener sepeda. Lu jangan seujun, Besti. Tapi dia cariin gua. Jangan lu berdua. Iya, lu jangan seujun. Lu gak bisa ngomong dia tukang sepeda. Kalau dia nonton, Nah, kalau dia lagi nongkrong di situ, Pak Herman. sepeda aja. Pak Herman. Tapi gua ngeliat kemarin Pak Herman keren pakai kacamata. Gimana? Sampai topi. Apa sih? Nah, udah kan. Itu bukan Pak Herman. Sakit. Oh, bukan ya? Mudah-mudahan sakit. Bukan Pak Mudah-mudahan Herman sehat. itu. Oh, Lu gila, Besti, bapak gue gak begitu. Nggak begitu. Iya, makanya gua bilang, ini Pak Lu Herman. enggak lihat kok anak-anak ganteng. Iya, makanya gua bilang, ini Pak Herman tuh kayak penyanyi ini, penyanyi keliling yang pakai sound itu gede-gede. Ah, bukan kali. Bukan. Bukan. Sohib. Pak Herman. Sohib. Oh, itu soalnya Ada orang lagi lewat depan rumah. ditarik karena mukanya hampir mirip ya. Oh iya, Kesian. soalnya beda sih. Kesian. Oh, Pak Herman nggak pakai kacamata hitam ya. Ini Nah, kita ngomongin apa itu sebenarnya? tapi nih lu Ah. ngerti, lu tadi cerita masalah Takut. takut pesawat. Naik ke Dulu pesawat. gua Asia Bagus tahun 99 Oh, zaman masih ke Malaysia tuh. Bali. Oh, Bali. 99 dari Bali. Sebelumnya Hmm. Singapura. Najib Ali itu. Najib Ali. Ya, gua di Bali. Mm. Itu gua naik pesawat waktu itu Buruk. Lu tahu Buruk tahu. kan? Nah, Warna hijau. 99. Nah, itu gua flight ke Bali Pesawat malam. pesawat burung bukan pesawat barang, guys. Enggak. Komersil. Oh, Buruk dulu. Ada gede. Buruk, merpati, sama Yang burung dara itu. burung merpati namanya. nah terus Batali. terbang tuh gua malam. Wah itu ini serius nih cerita. Iya, gue denger ya. Mau minum aja Rek. Tenang aja. Nah sebelah gua ada ini orang RCTI. Gua masih 14 tahun. Habis itu gua terbang nih kan. Itu apa namanya malam turbulence parah. Nah si orang ini bilang sama gua, lo kalau mau pesawat jatuh biasanya yang selamat buntut. Posisi yang belakang. yang Duduk. yang selamat buntut Iya, maksudnya duduk di belakang. duduk di belakang. Udah dong, gua nggak tahu lah waktu masih 14 tahun dia pergi nih orang ini nih. Dia pergi orang ini, kok gua tungguin, budok sampai Oh, lagi kenceng. kenceng pak. Itu udah mau bisa dibilang udah ini turun apa oksigen tuh Oh, udah turun. berarti itu tekanan Nah. udaranya udah. Udah turun. Nah, habis itu dia ke belakang. Iya, nyari posisi. Sampai di Bali, sampai gue cek Lu sound, minum ngambil sendiri mas. Terus apa sampai lu cek namanya, sound. sampai gue cek sound besokannya baru dia nongol. Oh, tuh orang. Gue tanya kenapa pak? Ya barusan tadi dia cerita tadi, saya takut pesawat kecelakaan, jadi saya di toilet belakang. Oh. Dalam hati gue gila ya, Oh, dia tadi berjalan. dia nyelamatin diri sendiri. Buset. Itu penerbangan dari Jakarta ke Bali. Di Jakarta ke Bali. Tengah malam. 1 jam setengah ya? 1 jam setengah. Itu bener-bener kejadian gua itu mah. Berarti dia 1 jam setengah ada di toilet. Iya, jadi dia katanya karena takut pesawat jatuh, udah dia di belakang. Takut itu, dia takut setakut-takutnya. Aduh, namanya siapa itu? Tapi lu pertama kali naik pesawat kapan? Lu Ki? Pertama kali? Singapura. Enggak, usia berapa? Lupa gue Singapura tuh SD, Oh, SD lu udah naik pesawat? SMP ya? Iya lah itu mau SD lah. SD. Oh, berarti antara usia 12 tahunan ya? Wih, nanti kameramen kita baik. 12 tahunan ya? Air putih doang doi. Kalau gua pertama naik pesawat itu ya SMP, Medan Jakarta. Bro. Berapa kan? Ah, Medan Jakarta. Yang Cibolangit kan udah jatuh dulu SD. dari Indonesia. SD. Oh, si Bolangit itu Bosnya almarhum nyokap gua tuh. Oh, Itu jasadnya diambil kayak kue tart dijatuhin, dicomot-comot. kan gua bilang. Tadi kan gua bilang makanya. Kan gua bilang kok pesawat. Ih, Oh pesawat. pesawat mah udah jatuh udah lu gua Panjul bilang ya ke tadi kan Hidayat. ngomong pesawat lu yang orang Nggak ada orang lagi bekasnya. duduk ada orang tukang sepeda. Bekasnya nggak ada kalau naik pesawat, makanya gua lebih memilih naik itu, naik kendaraan darat walaupun itu jauh. Tapi kalau terpaksa banget ya, Kendaraan. ya maksudnya berjalannya di darat. Tapi gue paling seneng. Nah, ngomong soal roda, gue tanya roda pesawat berapa ya? 6 lah. 5. Ya. Kalau pesawat komersil kecil ya, Boeing ya. Kalau besar banyak.
5. Tapi zaman dulu awalnya malah roda depannya itu ada di belakang. Jadi belakang dulu. Jadi yang kecil ya gini. Iya, belakang dulu. dulu iya. Dan roda 2-nya ada di deket sayap. Jadinya begini dulu posisinya. Nah sekarang udah jadi perubahan, buntut banyak pindah ke depan, mesin jetnya di pesawat. Dulu kan mesin jetnya di buntut. Zaman Buruk kan di buntut, Ya, Pak. bener. Tapi gue lebih seneng kemana-mana, keluar kota kemana naik mobil. Kalau dia nggak mau, Bener. mas gitu. Kalau di job luar kota naik Bener. mobil, gue seneng touring kan, Bener. mobil gitu. Kalau dia nggak mau, Gue ke Bali aja kemana ke mobil. enak padahal kalau ke Bali kan mampir. Kalau Kalau dia nggak mau. kalau lihat perjalanan tapi jauhnya bagaimana? Kok bagaimana sekarang mah Bali Jakarta lurus doang. Nggak ada belok-belok beneran Pak. Mana beloknya? Pesawat belok emang. Bukan. Pesawat biasa Lah. belok miring. Loh, Miring. Pesawat kan lurus juga. Miring. Tapi gue ya seumur Iya. ngomongin pesawat kepengen banget kalau mungkin apa yang belajar pilot tuh. Oh iya, driver pilot in Indonesia Apa? with air traffic line. Namanya itu bahasa Namanya Inggris. ada nama simpelnya apa Res? Airplay with the Yang star. belajar kayak pilot di kapalnya doang di kapininya doang. Oh, simulator. Simulator. Tapi gue Oh. pengen Gue juga pengen gimana caranya simulator. kalau gue punya banyak rezeki ya pesawat, gue pengen duduk di tengah-tengah, pengen ngelihat gue aja, pengen ngelihat aja gue gitu. Boleh Gimana sih, boleh. Ya lihat aja lah. Boleh. Enggak lagi terbangnya Res. Boleh. Boleh. Beneran kan? Temen gue pernah Lihat tiga lihat tuh, pengen lihat tiga Boleh, kita lihat. ada di kokpit kan? Posisi Nah kokpit. benar. Iya. Boleh. Boleh. Lo pengen apa? Iya, Lihat. aku mau lihat pemandangan dari depan. dari depan aja. Ada di YouTube. Itu banyak. Ya, Tapi dia nggak ngerasa gini-gininya. Lah kan pengen lihat. Tapi naik pesawat yang bukan komersil pernah loh. nih pesawat itu Res yang kita ke Makassar yang berhenti, yang kota goblok ini gunung nggak bergerak. Gue pernah naik pesawat itu apa dah? Yang pesawat tentara. Hercules. Iya, gue pernah naik Hercules duduknya nyampe bareng-bareng sama sayur Itu apa. kayak buat mau terjun Tapi layu. gue dengar kabar dia lebih safety loh. Oh, safety. Dia lebih safety. Dan pesawat yang lebih safety itu adalah pesawat yang baling-baling. Oh, serius lu? mana lo? Demi Allah. Tetep aja lo. Enggak. Baling-baling itu katanya, Katanya. nggak tahu ya benar atau enggak ya. Ada satu pilot yang ngomong, ketika dia masih mati mesin, dia masih bisa mengandalkan baling. Karena angin kenceng. Masih gini. Oke. Tapi kalau udah nggak ada baling, mati mesin, gravitasi berbicara. Yang paling sakti mah gak usah naik pesawat, tidur rumah. Jadi kalau kerjaan gimana? Bukan. Bentar lagi kan kita mau ke Malaysia. Iya, bener. Oh iya, kita mau ke Malaysia loh. Pesawat loh. Tapi dia kalau naik pesawat kuping suka pengong gitu. Ya sama, gue juga kan tekanan udara pak. Adi kurang ajar banget. Makasih sih. Kita dikasih ininya asbak. Tekanan apa? Udara. Sama kayak lu menyelam. Gue lebih takut kalau tekanan hidup gue. Ya, Enggak lah, itu mah enggak. Lu ngapain takut? Mati tinggal mati. betul. Kalau gue lebih baik mati di pesawat, jatuh cus Begini. udah hilang. Begini saya lambang. Mati tinggal mati. Cuman yang kita takutin proses mati. Proses mati, lu di pesawat nggak ngerasain apa-apa, Besti. Foto siapa lu Res? Kalau ke laut, Coba kalau ke laut bos tiba-tiba blok 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 Nah, ke bawah. nah lu coba sekarang naik pesawat yang rusak jatuh. Lu langsung hilang. Lah, dibanding lu pesawat kecelakaan mobil jauh patah ini, wah pesawat shot. Tapi menurut almarhum Profesor B.J. Habibie, Iya. enggak serius gue ngomong serius. Pesawat itu adalah salah satu mode transportasi teraman. Makanya tingkat kecelakaan pesawat lebih rendah daripada kecelakaan darat. Itu lebih aman. Beneran kata Profesor B.J. Habibie. Iya benar. Lu nonton nggak filmnya Habibie dan Kalau Ainun? itunya benar. Yang waktu Ainun ketakutan dia bilang Iya. tidak apa-apa. Kalau itunya benar, tapi pas kecelakaan paling cepat matinya pesawat. Loh, iya, lu sekarang mati pengen cepet-cepet. Yang ada yang mau cepat mati Res. Maksudnya kan ini Bukan. kecelakaan. Mau. Kalau lu sakratul maut kan pengen langsung buru-buru hilang. Tapi ngomong-ngomong Fuad pernah naik pesawat? Buat Ada, gua nggak tahu. Cerita lucu tentang Fuad apa yang belum diceritain? Masalah baju ihram. Tapi gue rasa kuat udah nggak ada deh, Ki. Ada. yang Jadi betul. ini Maksudnya? gue cerita kemarin sempat komunikasi. Nah, yang baju ihram dong ceritain. Jadi ini kemarin ada yang nanyain gue DM juga masalah kuat dan lain-lain. Sebenarnya nggak dibuat-buat, emang anaknya begitu. Nah, kalau gue Pak Edi. Oh, iya. Itu dulu Jadi- ada di sekolah, lu gimana sih? Katanya nanya tuh. Iya, ayo. Malam mulu anjing. Enggak. Jadi dulu gue ada
di sekolah pembagian buat orang-orang yang kurang mampu. Iya, nanti gue Ada. cerita soal Pak Edi. Ada mie, Iya. ada sembako, ada gula ya kan. Kan kalau anak-anak, mohon maaf ya, bukan di kita ini nggak bicara ini ya. Kalau anak-anak yang maksudnya kurang mampu, secara pakaian, Iya. kalau katanya kita putih, dia agak kuning gitu kan. Iya. Kan itu kan dibuat-buat Besti. Iya betul. Dia datang. Nah si Fuad ini Iya. kalau dikata gua mampu, Mm-mm. tinggal di komplek, Iya. ya kan? Oh, anak mampu. komplek buat. Anak komplek. Gitu. Dah, Ibu bapaknya ada. Hah? Ibu bapaknya ada. ada. Nah, Res. terus? Dia anak bapak ibunya dia bukan anak komplek. Terigonya doang makanya bilangnya kagak. Terus Ki, udah terus saya jangan dengerin dia kalau lagi kena gorengan begitu. Lah, iya udah iya. Emang gua sanggah kan gua iya bilang. Gua kasih tahu Bang ya. Lu jangan ya berantem, ade lu. Terus ya, buat. Udah gitu masuk ke kelas nih. Nah, si buat. Pakai baju anak belel, warna kuning, Oh, apa kurang bersih? kurang bersih. Hmm. Duduk. Gue bilang, baju lu. Enggak. Pembagian sembako. Dibagiin kan? Minum dulu. Minum dulu ya. Cerita. Ini nggak ada bakwannya apa? Gak ada udah potong, udah lupa. Terus pakai baju Masuk di warna kelas bersih. dia pakai baju kurang warna kuning. Kurang nih. bagus ya. Ya, kurang bagus. Otomatis kan yang bagiin sembako. Taunya kayak dia bagus. orang tidak mampu. Taunya duduk paling depan dibagiin. Oh, dia terima. Sama dia diterima. Anak-anak pada pos di kelas. Gimana sih? Apa? Di buat kita ada coklat. Jadi si Ran makan ituan. Oh itu parah. Kalau gue ada yang sosok. Mana si Kaji? Oh iya, Mana ada yang nanya? Gak kayak mana sih kaji? Handphone gue mana Besti? Nggak tahu di sana tuh. Terus Mana si kaji. Kaji? Mana si Kaji itu kan pakai baju apa res? Ihram. Ihram. Jadi buat teman anak-anak yang belum ada keluarga, belum punya baju ihram, orang tuanya pinjam sama saudara. Oh. Kasih waktu nih, pinjam nih Besti nih kan, gue pinjam Iya. sama siapa? Saudara. Tugas agama tuh? Iya tugas agama. Tadi gitu tuh. Terus, nah udah gitu, hari H-nya, lu ada nggak? Ada gua. Oh. Nanya anak ini emang dia nggak pernah ngomong sama mak bapaknya. Kondisi ini cariin orang tua. Terus Gue tiap cerita. gue mah denger. Ada lu yang songong, gue dengerin Ki. Tenang aja Ki. Terus lu kan besti gue selalu. Terus Ki. Lupa lagi gua sampai mana. Begitu dia Nah, minjem, nah, ada sama bapak gue Bapaknya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah mau jadi. Udah hari H, lu kumpul di teman-teman di lapangan, ya kan? Pakai baju hijau, semua ngantri nih. Jadi per kelas. Kelas buat kan kelas sama gue. Buat mana ya? Dia tahu, lu nggak bareng sama lu Ki? Nggak, kan deketan rumahnya sama gue. Nggak bareng. Dia kayaknya kesian nih nggak dapat baju. Ihram. Istirahat nih, ya kan? Rapi-rapi, pada pasang baju ihram. Nggak ada dia Besti. Tiba-tiba pas ngantri tuh per kelas dia nongol Besti. Wah. Ada dari mana? Ada gue katanya. Mesti ganti baju. Dilihat sama gue Besti. Teman-teman. Kan baju ihram ada kayak butik-butik kayak tebal-tebal gitu ya. Iya. Ini kok polos. Iya. Gue bilang kok polos ini. Lu beli baju ihram? Beli. Iya. Di mana? Ada. Iya lu ngapain beli baru? Saudara lo aja pinjem. Enggak udah. Di depan gua baris. Gua perhatiin kok baju nih kok baju ihram nggak ada tebel-tebelnya. Iya. Gua pegang. Ini baju ihram siapa ya? Kayak kaos kalau Kayak gitu. kaos. Baju. Udah diem aja lu katanya. Diomel lu bukannya gini baju ihramnya. Ada lagi gua katanya. Ih, ntar lu malah nggak lulus lu gua bilang. Iya. Gua bilang. Terus tanya sama teman gua sama cewek. Wah, kok bajunya itu? Enggak apa-apa. Temen gue nyeletuk, ternyata dia ke pasar sama temen gue. Lu tau nggak ngapain? Beli kain kapan Besti? Oh, yang dipakai kayak kapan? Kain kapan dipakai sama dia? Kain kapan dipakai sama dia gara-gara baju ihram? Cuman kepengen dia pakai baju ihram. Iya. Berarti dia anaknya inisiatif. Kalau lu punya gak sih teman-teman kayak begitu? Dari saya lambang. Gini bos. Buset dia malah main game. Ya, gue lagi cerita. Udah selesai. Gua siram. Aduh, Lu punya gak? Kalau gua ada namanya, Taruh gue lagi podcast. kalau gua ada namanya Pak Edi. Ngapain? Tuh lu Kan lu cerita nih. Aduh, salah lagi gua. Kalau gua Enggak, namanya ngapain Pak Edi. Pak Edi itu jadi orangnya
dibilang agak-agak, dibilang rada-rada, gue nggak ngerti deh. Ya gitu lagi Pak nongkrong. Enggak, gue bawa motor. Dia ngomong, motor pinjem sama dia, motor gue lah. Terus dia ngomong, saya tuh dulu Mas Jabir, orang Jawa nih. Orang Jawa Pak Edi. Saya tuh dulu balap motor trail. Jadi saya dulu kalau ke Jogja ya, tanya aja nama saya sama anak Jogja, Edot. Nah, semua orang kenal. Nah itu Mas Ebit GAT dulu teman saya. Ebit GAT. Oke. Pak Edi dulu main motor trail. Wah saya main. Jogja, wah pokoknya main. Saya naik motor trail saya. Wah, naik ke atas. Itu teman-teman saya Mas Jabir di bawah. Semua teriak. Turun. Tak gini-gini kan motor nggak turun. Wah tak paksa turun masuk jurang. Wah, luka dong Pak Edi. Habis saya dirawat 2 minggu di rumah sakit. Ada bekas luka Pak Edi? Ada. Lu dengerin nggak sih? Kesian banget orang udah cerita. Dengerin. Lukanya ada Pak Edi bekas lukanya. Ada. Gua Pak Edi mana? Pasti kan sobek-sobek ya. Apa hancur lah. Iya. Pengok-pengok mukanya. Iya, ada. Mana? Garis dong kayak sedutan rokok si anjing gue bilang. Beneran Pak Edi naik motor? Oh saya dulu pernah nyiptakan motor nggak pakai bensin, pakai mesin apa Pak Edi? Mesin akuarium. Anjing, orangnya ada Pak. Namanya Pak Edi. Ada stres. Iya saya olahraga itu dulu temen sparring saya limb swimming, bulu tangkis. Jadi lu ngomong sama orang kagak nyambung. Tapi dia nggak ngerti gue, tapi memang dia gaya bicaranya gitu Pak. Tapi orang bener. Iya. Kayak si Fuad dia. Iya kayak si Fuad, so up. Ayo kita main bulu tangkis Pak Edi. Oh, nih, dugem. Berarti dia nggak salah besti kalau dia benar. Gua ajak dugem dulu, Fuad gua ajak dugem. Diskotik dong. Parung. Masa dugem pasar malam. Parung berarti Parung. Bukan. Bukan. Kayak orang-orang elit. Oh, daerah kota lah ya. Bukan. Daerah mana? Oh, no, selatan. Kemang. Bukan. Di Jakarta sini. Nah, terus. Senayan. Bukan dari sini Jakarta. Iya, selatan kan? Iya, Jakarta. Di mana? Anjing. Kemang bukan. Di mana? Aduh. Gua ajak dugem. Tahun baru Fuad. Kan ada yang warna-warna tuh. Yang kayak bening-bening terus ada warna-warni. Oh, yang dipotek nyala. Iya. Oh, iya. Tahun baru, dilemparin dia. Dilemparin kan, pada jatuh kan di lantai kan. Dugem. Lu cepat mana? Hilang Fuad. Hilang, betul mana? Jongkok pasti. Yang beri mengutin satu. Orang kan udah selesai ya. Gue lu jual ngapain? Buat di motor gue di pasar. Goblok. Sama kayak dugem. Bener ini mah nyata. Iya. Dugem kan di tiap dugem ada speakernya. Iya, gede. Di ujung kan. Ada di bawah. Dugem. Joget. Cia, enggak gue mau sama. Minum tapi dia minum Fuad. Buat minum. Ya, lo jangan situ dong. Woi, abang. Wah, ada yang ada hormatnya. Abang lu cerita. Kayak lama. Terus dugem kan budak sebelah kanan rewet. Iya loh, kenceng. Budak bukan kenceng. Iya maksudnya. So di situ kenceng. Budak. Oh dia kanan budak. Iya benar. Dugem gue. Lu tahu dia di mana? Orang ini kan musik di tempat dugem gede mesti. Iya gede sampai ke ada. Iya. Kita kalau masuk aja bub ya kan? Di mana itu? Di sono di pasar Jenderal. Telinganya ditempelin. Gila ya guys ya. Telinganya ditempelin di speaker di pojok. Kira mau ngabisin. Lo buat kan budak ya? Saking kan budak kan? Iya. Tadi kan agak budak. Dia kan denger maksudnya. Awah. Tadi nggak Iya nyampe. ditempelin kenapa? Dia kan budak. Dia kan denger dong. Dia kalau ngomong kan, Fuad harus kenceng. Jadi lu tahu dari kereta Bintaro nggak? Ini yang di situ yuk. Lu bukan. Kan maksudnya kan ditempelin kan dia budak. Ngapain ditempelin sama dia? Kiri. Arah kiri. Sampai sini. Kiri. Gini dong. Terus karena dia budak ditempelin, nggak dengeran. Tapi lu punya nggak dulu teman seperti Fuad? Oh lu SD baik-baik, SMP baik-baik. Gue pernah, cuman teman gue ada yang jatuh dia, jadi naik mobil. Lalu gue apa? Bukan.
apa namanya, jadi eh, Helmi teman gue Helmi di Ya. bukan Oh, bukan. namanya bukan Yang Ini- sayusar? bukan, Ya. bukan. Kalau nggak salah namanya Alia Rohali deh. Dia juga. Bukan. Nah, bukan namanya Helmi. Bodo amat. Kan gue tadi Oh, dengerin dendam lu. lu. Ya gua ini orang lagi gua balas bodo amat. Bisa lagi. Nah, maksud gua itu dia jatuh, bukan maksud. Naik mobil, belakangnya nggak ditutup, dia rame-rame. Dia jatuh. Jungking. Jungking. Kereta pancoran namanya Helmi. Oh. Berarti pada saat Helmi dia- Manres. Helmi tuak, Helmi Arab. Oh. Helmi Arab. Oh, itu nebeng dong statusnya. Enggak naik mobil gua bareng-bareng. Nah, kok baknya dibuka? Nggak tahu itu mungkin nggak kekunci, dia di belakang kurang kenceng jadi dia jatuh. Kan kereta nih duk gitu pas duk. Dia nyungsep ke Oh, berarti belakang. mobil ada pintu belakangnya. Oh. Udah gua udah selesai. Cuma buat begitu dah nyampe nih. Iya. Tapi yang seru-seru kayak Fuad nggak ada temen lu. Nggak ada. Tapi tuh Gua Aras. Kalau SMA lo masih ya Sobri ya. Apa? Depok dia. Ya family kan. Ya, ya Pemri. Ya Pemri. Ya, Lu SMA mana dulu? Gua dulu di 17 Agustus 1945. 45. Oh, seriusan namanya? Iya, jadi 17 Agustus punyanya Pak Batubara. Oh. Punya Pak Batubara, dulu gua ada tekad terus adanya batu bata. terus apa namanya? Gue ya Dika dulu, Dika Oh 3. ya Dika. Ya Dika Tegala. Besti lu pernah tawuran gak Besti? Pernah gue. Serius lu? Serius. Gue udah tawuran. Oh gitu. Gue tawuran tuh dari SMP. SMP gue udah tawuran. Mama. Enggak serius. SMP gue kan 125. Gue tawuran sama anak SMP 45. Jalan utama. Dulu dong Gua 45 SMP mah. juga ada. Iya. 17 Agustus 45. Bohong Nes, orang Enggak. 45. SMP 45. Gue SMP 125. Jadi tawuran kita di jalan utama tuh. Jalan tahun banyak. Nama jalannya Jalan Utama Raya namanya. Jalan utama itu kan Daerah gede ya. Jakarta Barat. Ntar ada yang komen ya Jakarta Barat. Jalan Itu utama. kita kalau tawuran dia. Nah kalau Yadika gue tawurannya di pintu air Tegal Alur. Zaman gue Yadika. Nah musuhnya Yadika itu SMA 56 dulu. Saat gue masih tawuran. Gue enggak pernah sih kalau tawuran gitu. Gue udah buka semuanya. Lu pakai sok-sok baik. Biji. Gua nggak pernah, tapi gua Lu tawuran pernah? Enggak, gue tawuran enggak pernah. Ikut gitu sampai tawuran. Karena kan gini saat itu. Cuma kita sekolah nggak gue kalau ditemenin. gue mau pulang gue dulu pulang sekolah. Wah jangan lagi pada Tawuran. tawuran kita. Oh baju dua. Gue pernah sebenarnya nih. Ini kisah yang kemarin waktu. Lu yang kok jadi gitu-gitu dah sekarang lagi waktunya juga. Gue bawa baju dua kalau tawuran. Di Jawa waktu yang Mbah Priuk tau gak lo? Yang Tahu. mau digusur. Tahu. Buka dulu di Google aja. Iya, Yang gua sama nggak Satpol tahu. PP kan? Lah emang Yang gua Satpol nggak PP kan? tahu. Iya. Iya kenapa itu? Gue kerja dulu di salah satu bank di sana. Daerah situ Jakarta Iya. Utara. Lu kerja di mana di bang? Iya. Di mana? Di Bank DKI. Masa? Iya di kantor wali kota dulu. Oh wali kota Jakarta Utara? Iya. Oh yang sebelah kiri Pelumpang. Depannya kantor Iya gubernur tahu Jakarta. tahu. Lu pernah jadi guru kan Ti? Iya guru. Lu apa? Guru Besti. Gue guru bahasa Inggris aja. Jadi guru bahasa Inggris. Lu guru bahasa Inggris Guru gitu? SD negeri SD negeri 5 Tangerang. Pondok Pucung. Itu Berarti di antara lu Enggak. berdua yang nggak bisa bahasa Inggris gua ya? Paling gua emang dipikir bisa bahasa Inggris. Gua I'm not understand. Lo murid gua pada saya kata. Namanya guru pasti dia jago lah. Iya, guru. Tes. Gua di sekolah di rumah dipanggil Pak Guru. Oh berarti lu bisa speaking in English. Gua kalau With nggak this conversation. sesuai pekerjaan gua nggak. Anjing bisa ada begitu ya. Pakai English language dong, English language. Nggak bisa. Gua kalau khusus buat Mengajar. mengajar. Oh, berarti yang ada duitnya baru lu bisa. Tapi sekarang gua udah nggak. Dulu guru bidang gua di sana, guru bidang bahasa Inggris sama komputer dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, zaman-zaman DOS. Enggak, udah udah kesini. 2 tahun yang lalu. Oh, masih udah komputer. Cuman ngebantuin sekolah itu aja untuk nggak ada Guru pembimbing. guru pembimbing bahasa Inggris sama komputer. Back to Mbah Priok, kenapa? Gue kerja di sana, Hmm. Bank DKI res. Hmm. Seminggu kemudian kejadian itu pasti. Iya, yang gusur apa mau Gusuran digusur makam. iya. Hmm. Itu kan Satpol PP dari sini sungguh pasti. Iya. Dari wali kota itu. Iya benar. Itu res kita nggak bisa pulang, gua nggak bisa pulang pasti. Iya, ada dikepung. Dikepung. Ada Banyak yang korbannya. motornya, ada yang tangannya. Itu Satpol PP pada pulang. Kita semua gua udah di situ res kantor itu udah berpikir gini. Selesai. Nggak selamat dah. Diserang lo bayangin. Iya. Diserang. Tapi akhirnya
gue alhamdulillah selamat karena nggak ada gimana Itu dia lagi ngap sih. guys. Orang lagi cerita ditinggal. Cerita tawuran gelap Tapi tawuran lu sekolah, SMA tawuran. enggak, gue nggak tawuran besti Serius lu? enggak sekolah. Nggak sekolah. Gue tawuran gue dari SMP tawuran. Dari SMP gue sampai SMA tuh gue Lu pernah ditolak sama perempuan nggak? pernah. SMP Pernah dan banyak. Muka gue kan begini. Siapa yang nggak menolak gue? Pernah ditolak perempuan nggak? Pernah. Perempuan yang pertama kali Gue menolak gue. dulu SMA itu gue anak basket, abas. Sama gue juga. Makanya baju gue, Makanya baju gue seperti pipen. dia nggak tahu anak apa nih. Dia tahu anak bapaknya kali. Tapi gue masih ingat gak perempuan pertama kali yang menolak lo? Gue masih ingat namanya. Gue siapa namanya? Kalau gue namanya Sari. Jadi Jadi gue di SMA di. Kita puasa sama berapa ya? 23. Jadi waktu gue ngeband, gue megang drum kan. Si Sari itu nyanyi. Megang pemain. Main. Si Sari itu Nggak nyanyi lagu jelas. itu. Kalau megang. Oh, Pornombles. Oh, Ponambles. Gue main drum, gue ngeliat dia nyanyi, wah kayaknya cantik banget gitu kan. Main drum. Gue asal dia Lu main latihan, drum. gue main drum. Terus gue Lu main nih. nggak gue gini-gini doang nih. Udah kan pulang tuh, gue tembak besti. Pakai Jadi surat. Gimana lu tembak Udah seminggu. anak cewek? Gue nyatakan. Oh, menyatakan cinta. Iya, gue pakai surat. Maksud surat ya? Iya, tau nggak lu surat yang gue tulis apa? Apa? Saya lagunya Deloitte. Ibarat air di daun keladi. Gue pernah. Beneran? Gue pernah nembak orang pakai saya. Iya, ada saya lagu. Tahu apa yang dia jawab? Ini apaan sih? Kita kan cuma temen doang. Nggak ada Kata dia? apa. Iya, gue ditolak. Besok aja nggak mau ikut latihan lagi. Gue juga pernah Lu? gitu. Yang Main pertama basket nolak? Res. Gue dulu pak, dia punya sepatu dulu naik yang biru, inget nggak lo? Waktu Lu basket. jangan nyebut nama gue, dia kan cerita bang sama dia. Enggak, gue mau malu doang jawabin gue. Ini gue makan siang. Yang ada air pumpnya dulu ya. Ya, kayak gue goblok gitu, kayak gue budek. Yang ada air pumpnya. Lu naikin air pump. Ya. Lu tuh ada air pumpnya. Lu Pedes. lu. Tapi perlu tuh tar. Enggak, gue jangan pedes. Gue main basket nih. Mm-mm. Gue baru pulang dari rumah dia. Duren Sawit. Gue malu juga sama dia. Iya, maksudnya kan gitu dulu. Pulang gue pakai sepatu. Main basket gue main basket dia gue mesti. Terkenal nama gue. Makanya kita mau bikin teman. Iya, 3 on 3. Jago udah gue pengen basket. Udah saya lambang. Klub. Kita namanya apa sih? Fanbase-nya Resalopa ya. Lu punya siapa? Keluarga Resa. Gua dari saya lambang, nggak mau ikut 3 on 3 sama kita, kalah bayar lapangan. Iya. Jadi enak kok. Terus? Kita cari yang jago pasti. Ya gue jago res. Ya, Lu kan pernah nyaksin sendiri. Gue di kalangan basket siapa yang gak kenal? Lu nama basket lu siapa? Nama? Nama basket. Gue. Gue dulu nggak ada nama basket yang klub gede, nggak ada. Bukan, maksudnya nama panggilan di klub basket lu siapa? Ricky tetep. Ricky tetep. Nah, gue main basket, gue dipanggil sama dia. Nova namanya. Nggak pakai Elisa. Nggak. Terus? Nama. Terus nanti katanya? Ricky katanya. Di sekolah gue tingkat besti. Ricky katanya. Sepatunya bagus. Ya kan, sepatu nih. Iya Ricky main. Gue main kan abang. Nike berapa tuh saat itu, Ki? Apa gue lupa Nike apa yang biru tuh? Apa nama basket lo, Ki? Nama basket lo? Ricky. Gue. Maksudnya gimana sih? Bisa panggil lu. Gak ngerti gue. Gue nanya. Nama basket lo apa panggilannya tadi? Ricky. Nama basket. Ricky. Ada itu. Tolak. Satu doang. Nama basket lo siapa? Planet. Serius? Enggak, nama basket lo mana? Gua lagi cerita lo. Yang di belakang nih, yang di punggung. Oh, gue bikin nama bola basket. Berarti itu namanya Gua pikir- nickname. Nickname. Oh, gue bikin nama bola basket. Nah. Nama bola My basket nickname kan in ada basketball. Walter. Nah. I mean like Lu AKA. bilang dong, nama nickname gue. Yes, I mean like AKA like that, you know. Nah, Okay, and then why? nah gue dipanggil. Tahu berbunyi seru-seru. Dipanggil gue untuk main basket dia nonton Ricky. Ayo jalan. Satunya Ricky dia kan suka pasti. Kita kan biasa kalau dipanggil gimana dia suka. Oh, Minggu kemudian
Gue naik kelas 3 gue sekelas sama dia. Pas gue bilang. Saatnya nih. Kan nama lo Ricky di belakang. Lu kan banyak kelas main basket kan gue nggak sendiri Lu. gue lo. Iya. Kayak kita main basket bertiga, cewek manggil gue Ricky berarti kan ngefans sama Lah gue iya, dia ya. kan manggil lo nama lo. Ini sih toge aja. Lah kan Ricky kan lu namanya kan Belum, lu apa namanya? oh, Pamet. Nih, Brik, gini ya. Oke, lu berarti lu terkenal yang ngetop ya jago gitu ya. Enak kan ngomong Ngomongin ya. abang ya. Lo iya, mungkin karena lo terkenal dipanggil nama lo, kan nama lo emang Ricky panggil. Bukan begitu bahasanya, Res. Begini nih bahasanya nih. Emosi. Nah, besti dia kan ada abang berantem. Kita lihat itu. Bukan, gua kan ngomong bener. Gue jadi mau ketawa, gue bingung sama cerita lo. Udah berarti intinya gue ditolak lagi. Penyebab ditolaknya apa? Lu cerita deh, Res. Sekarang Bukan, lo anaknya emosian. Hidup tuh harus dibawa. Oh, nah ini. Lu udah tadi. Hidup harus dibawa. tolak gue nembak. Lo katanya udah mau selesai ceritanya. Terus lagi. Kan nanti lu lagi PA terus. Terus bisa mulai. nyesel dah pokoknya. Nama ceweknya siapa? Nova Allahu Akbar. Saya lambung kan nyimak dari tadi parah enggak? Pak. duduk terbalik pasti lu sini dah. Enggak biarin deh, gue pengen batu-batu. Terus ditolak. Tolak gue. Hmm. Apa? Kita jadian yuk. Ih, sorry. Gue kan nangkap itu dalam hati gue anjing. Kemana lu? Manggil gue mungkin fans gue kan. Namanya fans ditembak sama Yang kita fans dikagumi. sama orang. Iya. Kagumi kan senang. Itu bukan ditolak. Ya udah kan Lah udah biarin. bener deh. Gimana sih dah? Lo nembak pakai surat, dibuang tuh ditolak. Ini dipanggil. Dipanggil tuh saat dia lagi main, makanya simak kata-katanya. Iya, namanya orang manggil. Kok dia merasa ditolak? Saat Lu yang salah Ki. Yang perempuannya gue bener nggak sih. basket itu kan dari kelas 2 sampai kelas 3 kan banyak berapa bulan ini. Ya dia Gua dipanggil. manggil. Kalau ditolak, lu nyatain. Nyatain cinta kapan? aduh, nggak nyimak dia. Nih lu ikutin omongan gue nih. Asyhadu alla ilaha. Lu bukan. Lu nyatain. Gue nyatain kelas terus? 3 di depan Enova. Setelah Karena dia dia satu dipanggil. kelas. Enggak. Dia waktu main basket masih kelasnya beda. Setelah dia naik kelas, ternyata satu kelas sama si Nova. Ini tembak. Dipanggilnya kapan? Waktu main basket. Iya, waktu main basket lu dinembak apa udah satu kelas apa? Lu gua tanya bener. Nih gue ngomong pelan-pelan Oh, iya. ya. Sebagai guru nih gue ngomong nih. Sebagai guru nih. Kalau guru kan ada wibawanya nih. Lu Adikku yang tercinta. Dengerin nih. Gue ngomong nih ya. Dulu kan gue main basket. Main basket kan gak sehari. Banyak. itu udah sekelas. Belum. Iya Lu belum. bener kan gua Nih, nanya. ini belum sekelas nih gue ngomong. Gue ngomong duduk gak ngeliat lu. Buat gue. Udah tuh. Ini emosian. Enggak lu biar lagi sama abang. Nih. Riki. Makanya jangan Hari lawan sama pertama abang. dipanggil Abang nih. kalau lagi ngomong dengerin supaya lu paham. Gua bingung. Lu samanya. Lagi Gue lagi ngomong. lu belum ngomong, udah gue nasihatin dulu. Lu minum dulu Salah dah. lagi. Lu semua minum dulu, tenangin hati lu baru gue cerita. Cerita lagi. Minum dulu dah. Kan gue cuma nenangin ade lu biar dia paham. Bahwa orang kalau lagi cerita jangan lu Kan lu main nggak nyimak. basket. Kan lu Tapi makanya Gue sebenarnya udah nggak mau. sama basket. Gue udah sakit hati nih nyeritain gara-gara ditolak. Karena gue sakit hati di sini. Jujur aja Kayak nih. gini, kalau abang lu cerita dengerin, simak baik-baik. Ntar lu benang merahnya paham. Pertanyaan gua kan jelas. Dah. Iya udah. Oke. Terus lu masih mau lanjut cerita apa enggak? Enggak. Enggak, waktu ditolak, kenapa bisa ditolak? Gue juga nggak paham Besti. Terus apa urusan Kata orang-orang dia tuh ini ngefans sama lu. Terus apa urusan sama sepatu? Ternyata lu mau tahu gak? Ya. Paham nggak lu? Ternyatanya nggak Res? Hmm. Yang bikin gue, oh ternyata dia manggil gue itu selama ini sampai gue kelas 3 Nama lu di belakangnya Ricky. Bukan. Bukan. Ini punchline. Enggak. Dia bilang apa? Gue bilang, gue ngomong sama dia, ih gila, gue ditolak sama Nova lo. Iya, kan dia bilang sering manggil-manggil gue, iya Diki, dia tuh ngefans sama lo. Kenapa? Karena dia demen sama sepatu lo. Jadi bukan nama lu mau ngomongnya munduran dan mikir di situ. Enggak Besti, beneran. Jadi gue selama ini dipanggil sama dia. Karena Sepatu lu namanya Ricky juga. bukan res dia Pak. Lo bener. Jadi begini. Reza. Jadi, gua kalau pakai sepatu abang lu lagi ngomong, lu denger baik-baik.
Nggak Dan nggak ada hubungannya apa kesalahan. lu pada ributin tadi sama basket apaan? Sama ditolak gitu loh. Udah lain topik. Nama basket udah di close, dia nggak pakai nama basket dia, nama sendiri asli. Terus Nah. ditolak. Dia Main semenjak basket. bermain basket itu ada cewek yang selalu manggil-manggil. Dia masih udah Niki, ngasih semangat. Ya lu mah pada emosi. Lu yang PA pada emosi. Lu yang justru mancing emosi kita. Enggak. Tapi ngomong-ngomong soal emosi, kalian berdua pernah nggak sih berantem saat masih kecil hingga saat ini? Berantem besar. Pernah nggak lu? Pernah waktu dia Kapan? tapi berat besarnya gitu doang. Sampai sampai wah ini nggak tanya. enggak, sorry ya, kalau anak cowok kan biasanya pukul-pukulan. Nggak, gue nggak tanya. Gue tanya, nggak tanya. Dia kadang-kadang kata almarhum bokap atau ke adik gue, gue bete tuh masih begini, udah nggak tanyaan gue. Oh, cuma sebatasnya ngobrol. Tapi kalau sampai pukul gitu enggak. Dari kecil tuh. Baru ya itu berantem ya. Iya. Kan maksud kalau gue mah kan emang 4 bersaudara, gue cowok sendiri. Jadi, Beski gue mah kecil sama dia mah baru gabung tuh menuju SMA Beski. dia karena terpisah kan. Iya. Nggak Gua dibahas. tuh Nah, memang Jadi dulu gue terpisah. sama dia tuh main cendo bercandaan gitu. nah, ini nih. Saat lu pertama kembali lagi ke abang lu. Basket. Anjing basket. Lu kembali abang. Saat lu terpisah. Dia udah kan? selesai nih urusan basket. Udah Udah. selesai. Itu mic tuh. Saat lu Udah tahu lah. terpisah kan, lu terpisah nih. Tiba-tiba lu dipersatukan lagi. Pertama, canggung nggak lu sama abang? Dia manggil nyokap gua dulu Mama Mama Yula. Yula, dipikir tante. Oh, Karena dia diasuh sama Tante juga? Bokap, adiknya bokap. Oh, tante. Sama mama Ana, sama mama Ana. Suaminya, adiknya, bokap gua, Om Darwin. nah lu sendiri canggung nggak waktu itu pertama ketemu sama abang lu? Kan dulu mah komunikasi belum terlalu. Kita mah nggak tahu ya, orang cuma bilang bukan mirip. Kok mirip banget nih. Kan nggak bisa lihat Besti. Iya, dikiranya cuma saudara aja. Ya? Saudara aja. Jadi emang kita tuh dipisahin. Bukan dipisahin. Kalau ngeliat di rumah nih ada foto gitu ya. Gue gitu. Terus sampai nama juga dirubah dia. Kok nama dirubah? Andi Susandi namanya. Aslinya? Nama aslinya di Lambang lahir dari nyokap gua. Waktu pindah ke Bandung diganti. Susandi. KTP sekarang lu? Di Lambang sekarang udah. namanya Berarti nggak rapot lu Andi Susandi dong? enggak. Jadi begitu masuk SMA dirubah lagi ke zaman Oh, udah nama asli diperbarui, gua, oke. ya. Berarti waktu lu main ke rumah nyokap, lu melihat foto-foto lu apa yang ada di benak lu? Kenapa foto? Nggak ada. Nggak ada foto lu di rumah nyokap? Nggak Nggak ada. Oh. Gua kalau Waktu pas ngelihat SMA. dia gitu maksudnya sendiri. Terus gua kalau panggil nyokap sama Yula gitu. Nah, manggil dia apa? Resa. Resa. Gua manggil dia Ri. Nah, lu taunya ngeh bahwa dia adalah adik lu pada saat kapan? Dulu gua sebenarnya gua ngeni dari SMP. Tahu deh inget kok enggak? Dulu gua di Kelapa 2, gua SMP. naik mobil dia sama nyokap. Nah, ada saudara, gua nggak tahu saudara dari mana, gua lupa. Nyokapnya almarhum tanya, Yul, ini kembar? Iya, kembar anak Yula. Oh, Gua sini bingung. lu denger. Nah, gue di situ. Mulai dari situ. Cuman gue nggak terlalu gimana karena masih. Mana? Cuman jadi kalau tiap libur sekolah ya, libur sekolah atau ada tanggal hari merah, ada berapa hari, gue pasti ke Rumah nyokap. nyokap, ke Duren Sawit. Baru gabung pas SMA lah. SMA. Itu pun gue yang ini maksudnya apa namanya, gue pengen loh gitu tinggal sama Nyokap gua. nyokap sama adik gue. Bukan artinya yang sebelumnya gimana enggak. Karena lu pengen kangen aja ya. Gitu, udah ya. Berarti lu terpisah berdua berapa tahun tuh? Kalau kita tuh dari lahir. Oh gitu. Dan lahir bukan terpisah gimana ya, Res? Maksudnya Ya karena itu tadi kan bawa anak kembar itu. kembar terus nyokap kan kita dulu waktu kita lahir, mama ngelanjutin kuliah ya, Res. Mama ngelanjutin kuliah. Jadi artinya mama belum sakit-sakit. Akhirnya jadi diurus sama dia dari mamanya bokap, gue sama mamanya nyokap. Oh. Gitu. Jadi
Ya gitulah. Berarti kembalinya lagi berkumpul saat SMA. Nah, iya, gua hanya memflashback. Kalau Olpi sama dia. Bimo dari Enggak, maksudnya sama Resa, Gua. enggak sama lu dong berarti. Oh. Nah, buat keluarga Resa Lambang yang ada di YouTube ya. Kalau mau tahu Olpi seperti apa, nanti ada sesinya. Kita ngobrol bareng bertiga mengenai masa-masa kecil. Ini kemarin juga ada yang nanya nih. Bisa nggak sih kalian bikin kayak semacam flashback masa lalu gitu tentang Ricky, tentang Resa, tentang Jabrik. Lu bertiga tuh dulunya tempat-tempat yang pernah lu si Napak tilas, Aceh Cemplung, napak tilas gitu. Makanya udah dilakukan tuh sama Resa Lambang Iya, ya. Nanti gua kita akan ada bikin kemarin. part-partnya Ricky, partnya gua, nanti kita akan bikin bareng-bareng tuh Ya, aja. sama gua ke Kayak iya betul kayak gitu-gitu. Nanti kita akan bikin bertiga. Kita akan menelusuri Iya. bertiga ya. Jadi oke lah kalau begitu obrolan kita karena kita juga Iya. udah mau berangkat hari ini kan. kita mau berangkat. gua mau take vokal. Kita mau take vokal, makasih banyak buat yang udah nyimak. Tetap terus pantau di Reza Lambang channel. Jangan lupa subscribe, like, yang pasti komen. Di-share juga jangan lupa ya. Kalau ada salah-salah omongan, salah-salah ucap, kita hanya anak-anak kosan yang cuma nongkrong ngobrol iseng-iseng aja. Iya lah. Nggak usah diambil lagi. Oke. Untuk yang mau ada request bintang tamu siapa juga Boleh. Info aja. Bintang tamu yang itu jadi datang. Ya, insya Allah nanti kita datang di rumahnya. Oh, besok Ada ya? bintang tamu. Yang pas kita ke Bandung. Oh, dia bukan di Bandung ya? Tuh. Itu. Siapa di Bandung? Itu penyanyi rap wanita itu bukan? Enggak, di Jakarta. Oh, siap. Makasih banyak ya semua Jangan teman-teman. lupa follow IG-nya Jabrik apa follow IG-nya? Jabrik ST, Kalau TikTok-nya Jabrik BN. brand Flores, Saya Lambang. TikTok-nya Lambang. gue Ricky Lambang 18. Tolong di follow Ricky Lambang. Iya kasihan, dia pengen banget live TikTok. Tolong ya, please. Orang-orang baik. beneran orang-orang baik. beneran gue pengen banget live TikTok. Iya, tolong ya Dan di kalian support. bisa support dan ya. Tapi lu bikin konten. Oh, gue bikin konten deh sekarang. Oh, udah mulai bikin konten. Iya. Jangan males loh. Nanti kita juga akan ngobrol bareng sama adik dari kedua ini. Tapi tunggu aja waktunya ya, karena adiknya sibuk sekarang lagi di mana? Honolulu apa Amsterdam. Iya, ini sekarang ya. Panjang. Ya udah, Mat. Nanti aja kita bicarakan lagi ya. Oke, makasih banyak buat semuanya udah hadir di channel Reza Lambang. Iya. Sampai ketemu lagi di kosan Reza Lambang. Koko Koko Santai Santai. bareng Reza Lambang. Terima kasih.